Kejutan baru timnas Indonesia. Skuad Garuda gelar latihan perdana usai tiba di Bahrain. Supporter Bahrain Tobar Saiwar ungkit kekalahan memalukan skuad Garuda dari tim tuan rumah pada tahun 2014 silam. Dengarkan jawaban monohok dari Sumarji ini. Segala cara dilakukan timnas Bahrain untuk kalahkan Indonesia. Sumarji ingatkan dengan tegas untuk supporter Bahrain, jangan coba-coba lakukan satu hal ini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberikan respon monohok soal supporter Bahrain yang menebar Saiwar jelang laga kontra timnas Indonesia. Seperti diketahui, kedua kesebelasan berambisi untuk kembali meraih poin demi harapan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jelang laga tersebut, supporter Bahrain kedapatan memberikan Saiwar kepada pasukan Garuda. Supporter tim tuan rumah itu kedapatan kembali menyindir terkait Bahrain yang pernah mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak di masa lalu. Saat itu tim berjulukan The Reds pernah mengalahkan skuad Garuda dengan 10 gol tanpa balas dalam kualifikasi Piala Dunia 2014 silam. Melihat hal tersebut, Sumarji selaku ketua BTN sekaligus manajer timnas Indonesia merespon dengan santai. Bahkan Sumarji mengaku berterima kasih kepada supporter Bahrain yang menganggap remeh kekuatan dari skuad Garuda. Kendati begitu, Sumarji mengingatkan jika saat ini timnas Indonesia memiliki kekuatan yang berbeda bila dibandingkan kekalahan telak tersebut. Menurutnya, apapun anggapan dari supporter Bahrain akan dibuktikan dari hasil pertandingan. Alhamdulillah kalau mereka menganggap kita remeh, ya malah senang. Kalau sepak bola itu tidak akan terlepas dari anggapan. Kalau tim lawan menganggap remeh ke kita, ya kita terima kasih. Kita nggak ada masalah. Tetapi ingat, timnas kita ini sudah berbeda. Tidak seperti timnas zaman-zaman dulu, kata Sumarji. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Bahrain dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 10 Oktober mendatang. Polemik laser yang dilakukan supporter Bahrain ketika melawan Jepang masih menjadi sorotan Sumarji jelang lawatan timnas Indonesia ke Mutiara Teluk Persia. Sinar laser yang disorot ke arah mata pemain akan sangat mengganggu konsentrasi. Sumarji tidak menginginkan itu dialami juga oleh timnas Indonesia. Hal itu sangat terlihat ketika Ayase Ueda mengambil ancang-ancang eksekusi penalti pada menit ke-37. Wajahnya penuh dengan sinar laser hijau. Hajime Moriyasu selaku pelatih timnas Jepang sampai geram dan merasa tidak puas dengan adanya sorotan laser yang dilakukan supporter Bahrain. Sumarji mengetahui protes Jepang terkait sorotan laser dan belajar dari hal itu, peringatan keras diberikan untuk Bahrain. Peringatan itu disampaikan langsung Sumarji saat pertemuan timnas Indonesia dengan Bahrain serta panpel pertandingan pada H-1 laga. Sumarji pun berharap peringatan itu diperhatikan oleh Bahrain dan juga AFC agar timnas Indonesia tidak dirugikan karena laser. Bukti-bukti dari pertandingan melawan Jepang juga akan dibawa. Sumarji meminta AFC menindak tegas Bahrain jika supporternya masih berani bermain laser. Ia mengaku tidak tahu hukuman apa yang akan diberikan AFC ke Bahrain jika peringatannya tidak digubris. Sumarji pun meminta publik tanah air melihat apa yang akan terjadi dalam pertandingan melawan Bahrain nanti. Terkait laser itu, nanti akan saya sampaikan saat H-1. Saya sudah menyiapkan foto dan video para pemain Jepang yang kami sampaikan. Intinya saya tidak mau ada laser lagi di laga nanti. Kalau sampai ada, saya minta harus ada hukuman berat untuk Bahrain. Kenapa? Karena ini akan mengganggu konsentrasi para pemain kami. Ya lihat saja nanti. Yang pasti saya akan sampaikan terlebih dahulu, kata Sumarji. Sejumlah pemain timnas Indonesia berkompetisi di Liga 1 sudah berkumpul di Jakarta pada Sabtu kemarin. Hal itu terlihat dari unggahan di akun media sosial PSSI. Dalam unggahan tersebut terlihat sudah hadir Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Hernando Ari, Nadio Argawinata, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, Malik Rizaldi, Rizky Ridho, dan juga Dimas Raja. Kehadiran para pemain timnas Indonesia turut disambut Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sambil menunggu jadwal keberangkatan timnas Indonesia ke Bahrain, Erick Thohir mengajak para pemain untuk ngobrol soal sepak bola.
Setelahnya para pemain Liga 1 ini akan dilepas menuju ke Bahrain untuk menjalani laga tandang kontra timnas Bahrain pada tanggal 10 Oktober mendatang. Skuad timnas akan menggelar latihan perdananya di Bahrain usai tiba di sana. Selain penantian akan latihan perdana timnas Indonesia di Bahrain, para supporter timnas juga sedang menunggu kedatangan Messilgers menuju ke Bahrain guna menjalani latihan perdananya bersama skuad Garuda. Para supporter timnas tidak sabar lagi melihat debut latihan perdana sang pemain, yang pastinya bisa menyalurkan ilmu kepada para bek yang ada di timnas Indonesia saat ini, seperti nama Rizky Ridho yang memang menjadi senjata andalan Sintayong di lini pertahanan skuad Garuda. Dengan menyerap ilmu dari Messilgers, diharapkan lini belakang timnas Indonesia akan lebih kokoh lagi jelang laga kontra Bahrain dan juga timnas Cina. Pemain timnas Indonesia Rafael Struyck melakoni laga debutnya bersama Brisbane Roar di laga uji coba pada Sabtu sore kemarin. Penyerang berusia 21 tahun tersebut memutuskan untuk memulai petualangan baru bersama klub asal Australia Brisbane Roar. Dia belum melakoni debutnya meski sudah berbulan-bulan bergabung dengan Brisbane Roar lantaran Liga Australia sedang libur. Namun pada Sabtu sore kemarin, Struyck melakoni debutnya bersama Roar untuk laga tidak resmi alias uji coba melawan Adelaide United. Laga tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1 dengan gol untuk Brisbane Roar dicetak oleh Neisser Acosta melalui eksekusi tendangan bebas. Struyck bermain sebagai starter dalam laga tersebut, dan salah satu supporter Brisbane Roar menyampaikan update soal performa Struyck di laga tersebut. Akun @diakarasu di media sosial X menyampaikan bahwa Struyck banyak berlari untuk melakukan tekanan kepada lawan, namun jarang dapat peluang karena Adelaide mendominasi permainan. Struyck sendiri tidak bermain penuh karena digantikan McNicol di babak kedua, selagi Adelaide berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pemain keturunan Kevin Dykes mengakui bahwa kakeknya akan senang jika dirinya memilih untuk bermain bagi timnas Indonesia. Kevin Dykes merupakan pemain keturunan yang masuk dalam Grade A. Bagaimana tidak? Ia berkarir di klub papan atas Liga Denmark, yakni FC Copenhagen. Pemain berusia 27 tahun ini kenyang pengalaman di Eropa. Ia juga pernah mencicipi kompetisi Liga Champions. Kevin Dykes memang sempat menjadi incaran Sintayong ketika era Jordi Amat CS. Namun proses naturalisasi malah tidak berjalan. Kini namanya semakin santer lagi usai Messilgers menjadi warga negara Indonesia. Menariknya, belum lama ini Kevin Dykes mengakui agennya telah dihubungi oleh PSSI. Kepada media Denmark, ia juga menjelaskan asal-usulnya darah Indonesia yang dimilikinya. Lebih lanjut, pemain FC Copenhagen ini menceritakan neneknya sudah meninggal dunia, tetapi ia masih punya kakek yang lahir di Indonesia. Kevin Dykes pun mengakui bahwa dirinya mendapatkan banyak dukungan dari supporter Indonesia. Ia sangat menghargai hal tersebut. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun lalu, tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di Indonesia. Dan jika saya berbicara dengannya tentang hal itu, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia, kata Kevin Dykes.